Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kembali ke kanal Pade Sambal ya. Kali ini di negeri tetangga kita, ini konon nih katanya penuh dengan toleransi dan kesantunan. Hidup seorang nih pria yang parubaya, namanya adalah Sopian. Bukan Sopian biasa loh. Dia kerap dipanggil oleh warganetnya itu, oleh kelompoknya, yaitu Ustadz Sopian. Ya, meskipun gaya ceramahnya lebih mirip orator lapangan daripada penceramah rohani. Nah, seperti apa sepak terjangnya di dalam lapangan di kehidupan sehari-hari yang selalu mengganggu para pekerja migran, ya. Ini untuk mengingat teman-teman, dan mungkin bagi teman-teman yang belum tahu siapa sang Ustadz ini, dari contoh video ini bisa mengetahui siapa dia. Ada warga asing duduk di sini, lambakan warga asing duduk di sini. Di samping beli minuman keras ini, arak yang diorang beli, memang diorang minum dan diorang menyusahkan penduduk. Ini apa tengok ni? Bubble rice. Ini bubble rice ini. Saya tak tahu lah. KK Mat ni, mat yang cukup besar tau. Ya, cukup besar, boleh pergi invest di luar negara, Mongolia, bagai. Ini apa tengok ni? Saya tengok di sini 400 gram mungkin tak ada harga, mungkin dia scan baru akan ada harga. Cuma apa saya nak beritahu? Ini dia lagi memprotes ya salah satu toko yang namanya Kiki Mart yang menjual produk-produk dari Bangladesh. Ini adalah daripada Bangladesh. Ini bukan keluaran Malaysia. Ini saya nak tunjuk ni. Halal ni adalah halal daripada Bangladesh. Ini bukan melibatkan halal Malaysia. Macam mana boleh masuk sini, macam mana apa boleh jual di sini. Ini negara kita apa? Banyak negara Malaysia ni bosia kami negara. Apa suka-suka buat apa nak masuk, apa nak jual, semua boleh tak? Negara yang tak ada tuan tanah kah? Ini Bangladesh punya halal, masuk, jual. Rakyat tempatan nak cari makan apa kejadah? Kalau hampa jual, support warga-warga asingnya produk macam ni, bagilah prioriti kepada rakyat tempatan. Ini halal. Adalah halal yang diletakkan adalah halal Bangladesh. Kita rakyat Malaysia, ini nak halal jakin, ini nak kena buat betul-betul, ini nak kena ikut macam-macam. Ini mudah saja. Semangat, ini, semangat. Saya nak bagi tahu, bukan satu tau, ada lagi. Nah, hampa tengok. Canacur. Ini canacur. Bila hampa kenal terus jadi sur. Dari Bangladesh juga. Bangladesh. Bangladesh. Ponasur makan nasi kandak. Ini canacur, canacur. Produk Bangladesh juga. Sebab apa dia boleh jual produk? Sebab saya tidak berminat. Saya tidak berminat untuk bercakap dengan pendatang haram, dengan anak-anak pendatang haram. Saya tidak berminat untuk bercakap. Sebab mereka ini bagi saya adalah binatang-binatang yang teruk lagi daripada binatang ternakan. Nah, itu tadi ya, teman-teman ya. Kira-kira sudah ada gambaran kan? Nah, sekarang ini bagian serunya nih ya. Ustadz ini mendapat lawan online yang sepadan, sehingga dia sampai beku ya mendengarkan apa yang dikatakan oleh lawan online-nya. Yuk kita dengarkan dan tonton. Malaysia, kau tu anak kucing Anggora dan kau tahu. Kau ni nak cakap Kucing tentang Angora. apa ni? Yang kau duk merepek ni kau cakap tentang apa? Kau mabuk kah? Kau nak cakap tentang apa? Sibuk sangat nak cakap. Dah jarang online ni kau dengar aku cakap ya. Kau pikir kau tu Ustaz. Kau kayak kau dipanggil sana Ustaz. Orang semua udah panggil kau tu Ustaz. Tapi kenapa kau punya sifat itu macam Abu Lahab? Kenapa? Orang kau siapa? Mantap, Abu Lahab mantap. siapa? Bapak saudara kau kah? Garang sangat kau cakap. Kalian ni aku cakap ya, kalian warga Malaysia ni, bila tak ada wang-wang dari kerajaan, kalian tu semua jadi pengemis ke Malaysia, biar kalian tahu. Ya. Biar kalian tahu. Kau faham aku cakap tak? Rambut tu sikat bagi elok sikit. Mental kau dah nyali. Di mana kat ni? Singapura kita jumpa. Kau keluar ke one by one. Kau panggil semua kau punya waktu. Diajak ketemuan nih. Nanti cakap dekat kau marah. Nama kau pun binatang. Tengok nama kau pun Nah, binatang. kan? Sebab Kurang itu kita ajar, kata kan? binatang. Elok nama aku binatang. Tak perlu aku buat nama ustaz. Sifat macam kau, macam Abu Lahab. Nama pun binatang. Akhlak pun macam Aku binatang. Aku tak pernah. Walaupun kau sikat elok gigi kau sok sikit. Eh, Gigi kau Eh. sok sikit tu.
Tongkat Fir'aun, kau dengar aku cakap. Tongkat Fir'aun. Tongkat Fir'aun, kau dengar Dajjal online, kau dengar aku cakap. Aku nama binatang, perangaiku tu tak kayak binatang kayak engkau. Kau nama Ustaz. Sifat kau macam babi. Aku main nama tak ada Ustaz itu. Mana ada? Kau tak tahu baca. Ini bocah-bocah yang panggil kau Ustaz Sofian. Ustaz, siapa kau Ustaz? Kau Ustaz macam kau Ustaz. Siapa di sana Malaysia kau nak larang-larang orang, sedangkan orang kau yang bagi land untuk mereka tu masuk? Kau siapa? Ya, Itu diam, negara diam. Malaysia kau punya tanah. Semua. Iya. Bila tak ada warga asing, kalian orang tu takkan hidup kat sana, biar kalian tahu. Kalian tu orang-orang malas kerja. Aku tak cakap macam ni bukan semua orang Malaysia macam kau. Tak. Ada yang baik dia punya perangai. Cuma orang-orang yang ikut-ikut kau saja. Dajjal online. Dan kau faham. Faham tak? Kau guna otak sikit. Jangan kau pergi kacau semua. Semua orang kau kena kacau. Kau siapa? Dia masuk cari nafkah. Dia buat cari rezeki. Walaupun kau orang banyak tipu. Kau faham tak? Iya, teman-teman. Jadi lawan online-nya ini kemungkinan orang TKI ya, yang jelas punya pengalaman bagaimana situasi TKI di Malaysia. Ya tentu saja si Ustadz Sofian ini ya dia jadinya beku diam begitu ya, nggak bisa jawab lagi. Kenapa? Fakta yang di lapangan yang dirasakan langsung oleh TKI. Coba kalau yang ngomong bukan TKI, pasti dia akan membabi buta tuh untuk membantah apa yang dinyatakan. Tapi kali ini dia nggak bisa apa-apa, dia diam, dia freeze ya. Ya begitulah. Jadi apa ya? Ustadz Sofian ini sebenarnya bukan tipikal ustadz gitu ya, yang sibuk seharusnya mengisi pengajian di malam Jumat atau berbagi air jam-jam lah di masjid. Dia lebih sering ini terlihat di pasar-pasar dan kawasan yang padat, lengkap dengan rombongan biasanya ormas-ormasnya ya, gerbek sana, gerbek sini pedagang kecil, yang nggak ada KTP Malaysianya, nggak ada izin untuk berdagang ya, terutama dari Indonesia, kemudian dari Bangladesh, dari negara-negara yang lainnya juga sih. Tapi untuk dari Chinese dia belum tampak terlihat ada aksinya yang terekam oleh video. Jadi biasa seperti yang di contoh video tadi di awal, bahwa dia melakukannya dengan suara lantang dan gagah begitu ya, dadanya dibusungkan. Dia menuduh nih para pedagang ilegal sebagai perusak ketertiban, pencuri rezeki warga lokal, dan puncaknya ini yang bikin netizen naik darah nih. Dia menyamakan para TKI dengan binatang. Bukan satu atau dua kali, tapi berulang kali. Bahkan di video ini pun ketika dia sedang debat online nih, keluar juga binatangnya gitu. Ya. Jadi namanya membinatangkan itu sepertinya kalau di negara tetangga itu sudah biasa ya. Bahkan komentar-komentar dari para warganet di negara tetangga kita ini itu pun banyak menggunakan binatang-binatang ya. Di parlemennya juga menggunakan binatang. Nah, kita nggak tahu nih, Melayu di sana itu sebenarnya ada apa dengan binatang begitu loh. Kok selalu sewot ya sama yang namanya binatang ya. Ya, kalau udah pakai kata binatang, ini berarti apa? Semua binatang tanpa kecuali ya. Nah, kata-kata ini jelas ya menyebar di media sosial, akhirnya viral. Ya, potongan-potongan dari adegan-adegan tersebut ya memperlihatkan bagaimana ia menghardik pedagang kecil yang bahkan ini hanya bermodalkan mungkin tikar ataupun kardus ya. Wajah-wajah lelah yang sedang mencari sesuap nasi, digusur, dicercah, dan dibinatangkan. Ya, sampai di situ aja. Ya, senjatanya hanya di mulut. Karena dia ini ormas, mereka tidak punya hak untuk mengusir warga. Jadi hanya cuap-cuap saja, omon-omon saja, ya. Tapi omong-omongannya ini justru kadang ya sangat menyakitkan begitu. Yang seharusnya dia tidak punya hak sebagai warga, ya, warga biasa untuk melakukan semacam sweeping-sweeping seperti ini, ya. Kalau di Indonesia yang beginian ini sudah ditegur, ya, sudah langsung diamankan, ya, oleh kepolisian terutama. Nah, seharusnya yang menegur seperti ini kan orang-orang yang punya kuasa
Di antaranya adalah penguat kuasa yang memang mengatur ya para pendatang asing ini. Nah, dalam sebuah forum yang online ini ya awalnya kan berjalan seperti biasa tuh tadi ya. Kemudian Ustadz Sopyan ini bertemu dengan satu TKI ini, ya tahu sendiri TKI ini kayaknya sudah menggebu-gebu pingin ya memberikan kritikan kepada sang Ustadz tadi. Tapi di sini lucunya, ketika dibilang dia sebagai Ustadz, si Sopyan ini mengaku dia nggak ada nama Ustadznya gitu ya, tapi ya dia diam saja ketika sebutan Ustadz ini viral ya di media sosial, nggak ada sanggahan sama sekali begitu ya. Nah artinya apa di sini? Artinya dia dengan senang hati menerima julukan sebagai Ustadz, maka terkenalah dia namanya jadi Ustadz Sopyan. Nah kali ini dia ketemu dengan lawan yang sangat ini ya sebanding lah ya, bisa dikatakan demikian. Jadi si Ustadz Sopyan ini akhirnya di akhir video dia pun terdiam, benar-benar diam ya. Tak ada bantahan, tak ada argumen, hanya wajah yang perlahan berubah dari tegang ya. Ini menjadi apa nih ya? Mungkin malu juga dan juga pasrah pastinya ya. Terlihat sekali seperti itu. Jadi untuk pertama kalinya kamera ya ini merekam sosok Ustadz Sopyan ini dalam mode silent. Bukan karena mic-nya mati, tapi karena akhirnya ada yang membuatnya kehabisan kata-kata. Ya momen ini menjadi tontonan publik nih, viral ya. Reaksi netizen pun mengalir deras. Ada yang menertawakan, ada yang geram, tapi mayoritas ini bersorak kesenangan ya. Karena baru pertama kali ngelihat si Ustadz ini dalam posisi freeze. Nah, karena ya selama ini suara para TKI kan jarang nih yang mendapatkan panggung yang adil. Dan hari ini panggung itu berhasil direbut kembali dengan logika, keberanian, dan sedikit sentuhan elegan yang menyayat. Ya bayangkan ya, di negara Malaysia ini para warga asing terutama yang ilegal ini sangat sengsara hidupnya. Jadi bukan mereka hanya sekedar ditangkap dan dideportasi, tetapi mereka harus menjalani hukuman yang tidak layak ya, ruang huni untuk para tahanan tersebut. Belum lagi perilaku dan kebijakan yang dilakukan oleh para mandor dan juga para toke-toke yang mempekerjakan mereka ini memberikan upah yang sangat murah. Bahkan ya upah mereka pun kadang sering sekali terlambat dibayarkan atau dipotong. Ya jelas dengan adanya peristiwa-peristiwa seperti itu ya si Ustadz ini nggak bisa ngomong nih sekarang ya, karena apa? Yang bicara ini kan langsung TKI yang mengalami kejadian-kejadian yang buruk di negara tersebut. Ya tentu saja ya mungkin karena dia si Ustadz Sopyan ini agak merenung begitu ya, kaget gitu loh. Karena yang mengkritik dia ini orang yang mengalami kejadian-kejadian tidak enak di negara tetangga kita ini. Nah, konten ini bukan hanya sekedar satir ya, tapi juga sebagai pengingat bahwa menghina orang yang bekerja keras demi hidup bukanlah bentuk nasionalisme, melainkan apa? Kebutaan nurani. Dan bahkan ya, ini perlu menjadi suatu apa ya? Petunjuk begitu buat si Ustadz Sopyan ini untuk lebih beradab. Karena kadang yang disebut sebagai binatang itu justru lebih manusiawi daripada mereka yang merasa paling suci. Nah, mudah-mudahan dengan adanya video seperti ini, dengan adanya penjelasan dan kritikan dari salah satu pekerja yang berada di Malaysia, ini bisa sedikitnya memberikan informasi dan mudah-mudahan menyadarkan sang Ustadz ini untuk lebih bijak lagi. Daripada cukup dulu, kita ketemu lagi di video yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.